Kabupaten Nganjuk menjadi pilot proyek penghasil kedelai secara nasional. Tonggaknya dimulai dari aksi penanaman secara serentak 10 ton benih kedelai varietas unggul dukungan dari Komando Daerah TNI Angkatan Laut 5, Kodaeral 5 yang dipimpin langsung oleh Bupati Nganjuk Marhain Jumadi di persawahan Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan pada Kamis 5 Maret 2026. Gerakan tanam kedelai dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang dalam hal ini diwakili oleh Komandan Kodaeral 5 Laksda TNI Ali Triswanto SEMSI. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat produktivitas pertanian dan mendukung program nasional swasembada pangan. TNI Angkatan Laut berperan aktif dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Komando Daerah TNI Angkatan Laut 5 Kodaeral 5 bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar kegiatan gerakan tanam bersama bantuan pemerintah benih kedelai di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rahman, Ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini, mohon izin kami akan melaporkan terkait dengan kegiatan gerakan tanam kedelai bersama bantuan pemerintah benih kedelai di Kabupaten Nganjuk tahun 2026. Pelaksanaan gerakan tanam kedelai bersama bantuan pemerintah benih kedelai tahun 2026 di Kabupaten Nganjuk yang diselenggarakan sebagai upaya memperkuat produktivitas pertanian dan mendukung program nasional swasembada pangan sekaligus selaras dengan program unggulan Bapak Bupati Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2030 di bidang revitalisasi di bidang pertanian dan peternakan. Dasar pelaksanaan 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah untuk komoditas tanaman pangan tahun anggaran 2026 dan surat keputusan tentang penetapan calon petani, calon lahan penerima bantuan benih kedelai tahun 2026 di Kabupaten Nganjuk. 2. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah 1. Mendukung program peningkatan produksi kedelai nasional. 2. Meningkatkan luas tambah tanam kedelai di Kabupaten Nganjuk. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui pola tanam yang lebih produktif. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Waktu dan tempat. Waktu sosialisasi dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret tahun 2026, tempat Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan. Peserta kegiatan terdiri dari seluruh unsur yang terundang dan juga para petani sejumlah 200 petani penerima bantuan benih kedelai.
Terkait dengan bantuan pemerintah pada tahun ini, Kabupaten Nganjuk menerima bantuan benih kedelai sebanyak 100 ton untuk luasan 2.000 hektar di 3 kecamatan, 17 desa dan 76 kelompok tani. Kelompok tani merupakan bentuk kolaborasi nyata dan memperkuat ketahanan pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional. Pendampingan yang dilakukan oleh Kodaeral atau TNI AL melalui yang pertama, memberikan dukungan motivasi dan semangat kepada petani dalam percepatan tanam. Yang kedua, memberikan pengawalan kepada kami dalam rangka penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Yang ketiga, memberikan keterlibatan secara langsung dalam kegiatan tanam sebagai simbol kebersamaan dan gotong royong. Harapan kami melalui gerakan tanam bersama ini, produksi kedelai di Kabupaten Nganjuk agar meningkat secara signifikan, karena di tahun 2025 luasan kami sekitar 3.200 hektar. Semoga ke depan dengan adanya pendampingan dan pengawalan dari TNI AL dalam hal ini Kodaeral, dan juga terima kasih kepada kantor staf presiden yang sudah senantiasa memberikan masukan dan menerima kendala-kendala yang kami terjadi di lapangan, sehingga perjalanan terkait dengan kedelai di Kabupaten Nganjuk semoga nantinya mendapatkan solusi-solusi, Bapak, terutama sekali terkait dengan harga pembelian pemerintah. Semoganya ke depan bisa terwujud dan terrealisasi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan atas dukungan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, beserta seluruh Forkopimda Kabupaten Nganjuk, dari TNI Angkatan Laut, Kodaeral 5, dari Kepala Staf Presiden, dan yang tak lupa dari Kementerian Pertanian, Bu Diah yang sudah luar biasa sekali memberikan dukungan kepada kami semuanya, dari Kementerian, dari Dinas Pertanian Provinsi juga sedemikian rupa. Karena ngaten Bapak, mohon maaf, kami selalu selalu mengejar-ngejar, Pak, sudah kami usulkan, silahkan segera diverifikasi dan lain sebagainya. Terima kasih atas bantuannya sehingga semuanya bisa sesuai dengan lancar, terutama sekali Bapak, bahwa benih ini diterima oleh petani sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, sehingga pola tanam tidak berubah tetapi sudah sesuai dengan waktu yang seharusnya. Serta seluruh pihak yang terlibat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, arahan, dan memberikan kesuksesan atas rencana yang kita laksanakan. Demikian yang dapat kami laporkan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penyerahan yang pertama untuk penerima Rotari dari Bapak Suwito, Rukun Tani Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan. Dan dilanjut kepada Bapak Guntur dari Ngudi Luhur, Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan. Dan selanjutnya kami persilakan untuk bisa menyerahkan penerima benih dalam perwakilan secara simbolis kepada Bapak Parno Pancatani. Bupati Marhaen mengungkapkan bahwa kedelai adalah satu dari 5 komoditas utama pertanian di Nganjuk. Luas lahan kedelai di Nganjuk saat ini mencapai 3.200 hektar yang tersebar di Kecamatan Rejoso, Bagor, Wilangan, Gondang, dan Kecamatan Nganjuk. Namun, Marhaen menyebutkan belum semua lahan tersebut ditanami kedelai. Dia mengatakan masih ada seluas 1.200 hektar lahan yang akan dikhususkan sebagai pertanian kedelai yang saat ini belum ditanami. Ini adalah buah kolaborasi Pemkab Nganjuk bersama Kodaeral 5 dan Kementerian Pertanian, di mana hari ini dimulai dari Desa Ngudikan. MSI, Komandan Kodaeral 5. Monggo Dan, kan berdiri Dan. Wah, ini ya piantun Nganjuk. Kedeputian 2 Bidang Pangan dan Pertanian Kantor Staf Presiden. Wah, monggo Pak. Berdiri. Salamnya Pak Prabowo. Minggu jadi gak kuwen.
kersane mboten tegang jenengan. Kemudian asisten Asintel dan Kodaral 5 Kolonel Laut Libradian Prasetyawan Budi. Oh di belakang, oh iya ini. Oh iya, monggo dan wah ini. Kemudian Pak Aster, Aster dan Kodaral Kolonel Marinir Muharram Ahmad Fauzi, wonten wau. Nah niki masih muda. Matur suwun sanget ya. Kemudian Kadister Kodaral 5 Kolonel Laut Bagus Arianto ini yang saya kasih KTP khusus Nganjuk ini, beliau yang sering Nganjuk. Allah Subhanahu wa taala berkat rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Patut kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Yang kedua, sholawat salam patut dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan waliullah yang telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bedakan mana yang hak dan mana yang batin. Insyaallah semua yang hadir pada siang hari ini di hari akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma Allahumma ngoten lho, malaikat lewat Pak set ben langsung dicentang gitu. Semua dapat syafaat. Ojo amin gitu loh Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kapotan, para petani warga, Mudian dan Nganjuk semuanya, alhamdulillah Kabupaten Nganjuk ini dapat support penuh dari TNI Angkatan Laut yang dikomandani oleh Laksamana Muda Pak Ali ini. Nah, ini. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk Pak Ali. Beliau beberapa kali ke Nganjuk, betul, sama Mas Bagus biasanya, sama Pak Fauzi. Wah ini sering. Untuk apa? Nganjuk dijadikan pilot project penanaman kedelai. Kedelainya juga bagus. Saya bawa contoh dua. Mas Babu minta tolong ini, Mas dua ini dibawa nih, ini contoh. Saya tadi sama Pak Sekjen Gapok Tanjul ini. Saya dengan Mas Babu kapan hari sidak ke pasar. Yang namanya kedelai impor tuh gede-gede begini. Boso melihat kedelai lokal cukup cilik. Nah, jenengan ini adalah hasil yang insya Allah nanti yang kita tanam bersama-sama. Gede-gede sawahku gitu ya. Kemudian jak putih bersih. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadis, Nganjuk kurang lebih areal kedelai itu 3.200-an sekitarnya. Dan yang kita tanam ini masih sekitar 2.000-an. Jadi masih kurang 1.200-an. Dan waktu saya ke pasar, harga kedelai lokal rata-rata sekitar 8.000, 8.500 Pak. Ini. Kalau impor kurang lebih 9.500. Nah, ini. Maka dari itu Pak Komandan, mungkin Bu Menteri, Bu Direktur dari Pak Staf Kepresidenan, pertanian ini bisa petani semangat tatkala ada HPP-nya, ada intervensi harga, biar tengkulak-tengkulak tidak bisa bermain. Karena kalau sudah tengkulak bermain sudah repot. Pertanyaannya kata kuncinya hanya di situ, harga. Kurang lebih ya 200, saya hitung kemarin pakai kalkulator itu 2.229 sampai hafal di luar kepala saya angka-angkanya, hektarnya. Sehingga apa? Nanti juga ada lagi yang bulan Juli ada nanam lagi di daerah Gondang.
Terus kemudian Agustus ada di Gondang, ada di Nganjuk kota. Terus kemudian Desember di Gondang. Nah, ini adalah komoditas-komoditas yang di Nganjuk yang potensinya luar biasa. Sehingga saya senang sekali Pak Komandan dari TNI Angkatan Laut intervensi di Kedelai ini. Kapan tadi saya juga dapat tamu dari Mabes, kemudian Pak Brigjen Agung kalau dirugi, ya, Pak Agung, sama diantar Pak Kolonel Bagus waktu itu, kalau ya. Itu saya juga sampaikan, keluhannya hanya satu petani itu, intervensi harga jual. Kalau udah intervensi harga jual, sudah pengalaman tadi. Maka nanti jagung, kedelai, kalau bisa mungkin kepresidenan, bisa staf kepresidenan, mungkin bisa misi Menteri Pertanian, mungkin Ibu Direktur, misi Menteri Pertanian harus ada HPP-nya. Sudah, jenengan pengen nanam apa, luasnya berapa, gampang, betul. Kalau di areal bawang merah kurang lebih sekitar 80 hektar, 80.000 hektar bawang merah di sini. Sini itu kalau bawang merah begitu harganya bagus. Kemarin saya safari Ramadan di Sukorejo, saya tanya benih sampai berapa? 50.000 sekarang. Betul ya? Betul ya. Nah sini tuh kaya termasuk. Dan petani Nganjuk itu tangguh, Pak. Kalau dulu harga jatuh, nggak apa-apa, maintain, Pak. Tetap petani tangguh betul. Inilah esensi dari Nganjuk. Nganjuk itu berasal dari istilah anjuk ladang. Anjuk itu kemenangan, ladang itu tanah, tanah kemenangan. Mentalnya juara, mentalnya tangguh, mentalnya sukses orang-orang sini. Termasuk Pak Ahli ini, termasuk ini ekspresi filosofi Nganjuk. Ya. Dulu SMA-nya tapi sudah naik sepeda motor, Wak, dulu sudah temennya naik sepeda itu sudah sepeda motor, luar biasa. Dan tidak lupa dengan Nganjuk. Begitu komandan ya betul-betul. Moga-moga tak doakan tidak pindah dulu, terus di situ aja komandan itu ya. Nah, biar nanti ini pangkat tok sih dinaik bintang 3. Kemudian cabai, di sini juga cabai juga bagus. Cabai itu ada 3 wilayah di sini. Kalau kedelai kurang lebih 2,02 ton per hektarnya. Sehingga kalau misalnya 4 tadi, wah luar biasa. Betul, orang masih senang nanam kedelai. Kemudian di sini lagi ada yang namanya cabai. Cabai itu juga andalan. Cabai ini juga begitu, Bu Direktur. Ya, Bu Direktur atau ngantuk, gak apa-apa, poso-poso. Awak dihafal, kono sing ngantuk, biasa jadi guru soalnya. Cabai juga gitu. Sini juga bagus, daerah Patean Rowo, Jati Kalen, Ngluyu, tambah lagi Pace. Itu bagus. Yang namanya cabainya itu kayak gede-gede gitu loh, Bu. Betul. Dan juga pedas banget. Maka kalau orang Nganjuk itu makan apa, Mboricit? Pedas. Lombok itu kalau di sini terkenal dengan nama lauk. Lauk apa sih, penting anak sambelnya wis oke. Orang-orang kecil kalau sekarang udah petani-petani sudah kaya-kaya wis tambah ikan mesti. Kalau dulu zaman saya sekarang saya juga asli Nganjuk. Lahir di Nganjuk, besar di Nganjuk. Ya, cabai itu juga bagus. Kalau bawang merah itu per tonnya berapa, Pak? 11 ton ya per hektarnya. Siapa yang panen biasanya? Sekitar 11 ton per hektarnya. Jadi bagus. Di sini 2 kali polanya biasanya padi, kedelai, bawang merah di sini. Tapi kalau daerah timur selatan padi, jagung, padi lagi. Sana pengairannya bagus sekali, enggak ada variasi-variasi. Maka di kedelai mungkin sementara yang
petani kerjakan kurang lebih ya 3.200 itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk Pak Ali ini, Laksamana Pak Jenderal Ali ini yang luar biasa. Sering kemarin juga datang ke sini, pas hari apa itu ya ke sini. Dan ini Pak Komandan langsung turun terus. Karena apa? Di Bintangnya itu ada tanah kelahirannya Bumi Anjuk Ladang. Matur sangat, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat menjalankan puasa. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Segala salah dan khilaf mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Marhain menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari visi besar revitalisasi pertanian Nganjuk periode 2025-2030. Ini juga menjadi tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menekan angka impor kedelai melalui kolaborasi lintas sektoral. Mengungkapkan rasa bangganya atas terpilihnya Nganjuk sebagai pilot proyek nasional, yang mana pencapaian panen kedelai ini tidak lepas dari sinergi erat bersama TNI Angkatan Laut yang memberikan pendampingan intensif kepada para petani dan memberi bantuan 10 ton benih kedelai varietas unggul. Dia meyakini bahwa kualitas kedelai yang dihasilkan Nganjuk tidak kalah dengan produk impor. Namun hal ini juga harus dibarengi dengan perlindungan ekonomi bagi para petani. Saat ini harga kedelai lokal Nganjuk Rp8.500 per kilogram dengan kapasitas panen 2 ton per hektar. Sedangkan kedelai impor harganya Rp9.500 per kilogram. Kegiatan tanam kedelai ini difokuskan pada kesiapan lahan dan sarana pendukung sekaligus mengoptimalkan koordinasi antara pemerintah daerah dan kelompok tani, sehingga mampu meningkatkan produksi kedelai sebagai salah satu komoditas strategis nasional. Bapak Presiden kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, bahwa Angkatan Laut diberikan tugas untuk melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok tani komoditas kedelai. Oleh karena itu kita atas dukungan dari Kementerian Pertanian, atas dukungan dari Bapak Bupati, kemudian dari KSP, hari ini kita melaksanakan tabur bibit kedelai. Ya, ini tujuannya ke depannya tentunya kita bisa mengurangi ekspor dengan hasil yang dihasilkan oleh kelompok tani ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Baik, izin Bapak, jadi terkait dengan impor memang saat ini besar sekali ya Bapak ya, impor kita ada di atas 90%, tapi kami berupaya dengan ini bagaimana caranya kita memproduksi yang lebih baik, lebih banyak, dan itu yang akan menjadi pengurang dari angka impor. Mungkin itu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita punya agenda bersama-sama penanaman kedelai. Dan terima kasih Pak Presiden, kemudian dari yang diwakili staf Presiden, kemudian dari Menteri Pertanian, yang diwakili Pak Direktur, sebagai Komandan Koderal 5. Hari ini kembali lagi kita dapat bantuan 1 benih
benih kedelai kurang lebih 100 ton yang nanti akan kita tanam di kurang lebih 2.229 hektar. Semoga di Nganjuk hasilnya memuaskan. Karena apa? Tadi kita memberikan contoh dari benih itu hasilnya lebih besar. Dan biasanya kalau kedelai lokal itu kecil-kecil, ya kecil-kecil. Harga pun sekitar 8.500 kalau di Nganjuk yang kecil ya, yang lokal. Kalau impor di Nganjuk kurang lebih harganya 9.500. Semoga dengan panen ini nanti mungkin 3 bulan lagi sekitar bisa sampai ke 10.000. Dan biasanya kalau kedelai lokal itu per hektarnya hanya 2 ton, ya, sekitar 2 ton. Nah, tadi saya diskusi sama sekjen dari gabungan Gapoktindo ya, itu bisa sampai 4,5 ton per hektarnya. Nah, moga-moga dan harga sekitar bisa sampai 10.000. Tadi langsung ada MOU. Dan sekali lagi saya mewakili masyarakat Nganjuk, mewakili petani Nganjuk, matur suwun sangat. Karena kedelai ini adalah urutan keempat komoditas di Nganjuk. Ya, sebelumnya padi, terus kemudian bawang merah, kemudian jagung, kemudian kedelai, dan yang terakhir cabai. 5 komoditas utama di Nganjuk. Alhamdulillah harganya juga masih bagus. Yang untuk kedelai semoga nanti waktu panen bisa bagus. Tadi kita sudah melihat pintu masuk sudah kedelai ini juga waktu tanam yang pas. Ini kurang lebih tadi 2.229 hektar yang ditanam di bulan ini. Ini bagus sekali. Saya sekali lagi terima kasih, bantuannya pas. Kalau bantuannya misalnya bulan depan misalnya sama-sama dibantu, kalau bulan depan sudah habis masa tanamnya, maka hari ini adalah pas. Sekali lagi terima kasih. TNI AL best. Tim Liputan, Toho TV.